Nah, surat ini namanya adalah surat Zalzalah ya. Karena memang dibuka dengan berita tentang hari kiamat, tentang goncangan bumi seluruhnya. Sangat menakutkan dan mengerikan. Suasana itu digambarkan dalam surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhan, karena goncangan hari kiamat begitu menakutkan dan mengerikan dan sangat luar biasa. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu ibu-ibu yang pada mengandung langsung gugur kandungannya. Kenapa? Karena suasananya Masya Allah menakutkan banget, mengerikan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukaramun, para asatiz, pengurus masjid Raudatul Jannah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama surat Zalzalah. Karena urutannya dari bawah Al-Adiyat dan ke atas, harusnya dari Al-Bayyinah ke sini, keturun ke bawah. Nah, surat yang terakhir itu adalah surat An-Nas. Surat yang pertama surat Al-Fatihah. Jadi urutannya Fatihah, Baqarah terus sampai ke An-Nas. Al-Zalzalah ini adalah sebelumnya ada surat Al-Bayyinah. Setelahnya ada surat Al-Adiyat. Surat Al-Bayyinah itu surat yang menjelaskan tentang balasan orang-orang yang melakukan amal baik dan orang-orang yang melakukan amal jahat. Bahasa ayatnya adalah orang-orang kafir yang melakukan kejahatan demi kejahatan, itu nanti ada balasannya. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh
yang melakukan berbagai macam amalan baik itu pun nanti akan ada balasannya. Kapan? Nah, jawabannya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu balasannya nanti adalah saat bumi bergoncang dahsyat. Bukan gunung, Pak. Bumi bergoncang dahsyat. Kalau gunung itu satu wilayah, satu tempat, satu provinsi. Ini bumi yang bergoncang begitu keras. Nah, setelah itulah nanti orang-orang yang memang ingkar, tidak percaya dengan rukun-rukun iman, maka mereka akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Yaitu saat bumi digoncangkan begitu keras, itulah yang namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat inilah nanti akan kelihatan amalan-amalan orang, baik orang-orang muslim, orang mukmin dan orang kafir, itu akan kelihatan. Makanya surat ini adalah surat yang memang terkait dengan surat Makkiyah, walaupun para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang bilang Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi para ahli tafsir lebih melihat surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah, di mana ayat-ayatnya pertama kelihatannya pendek-pendek. Kedua, ayat-ayatnya bicara tentang hari kiamat. Ya, itu adalah tanda-tanda surat yang yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, surat ini namanya adalah surat Zalzalah. Ya. Karena memang dibuka dengan berita tentang hari kiamat, tentang goncangan bumi seluruhnya. Sangat menakutkan dan mengerikan. Suasana itu digambarkan dalam surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhanmu, karena goncangan hari kiamat begitu menakutkan dan mengerikan dan sangat luar biasa. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu ibu-ibu yang pada mengandung langsung gugur kandungannya. Kenapa? Karena suasananya Masya Allah menakutkan banget, mengerikan banget. Ya, kalau kita ada gempa yang sekian skala liter aja sudah Masya Allah kita udah kebingungan, ketakutan. Itu bukan gempa yang 7, 8 skala liter, tapi semua bumi bergoncang, bergetar begitu keras. Wa tadaqulu dzati hamlin hamlaha. Kemudian ibu-ibu yang sedang pegang bayi yang dilepas, ibu-ibu yang sedang hamil gugur kehamilannya. Yauma tarawna wa tarawna sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka yang menyaksikan hari kiamat itu adalah azab. Kita digambarkan pada saat Anda melihat hari itu, manusia dalam keadaan mabuk semuanya. Wa ma hum bisukara, sementara mereka tidak mabuk sebenarnya. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi siksa Allah itu sangat memilukan dan menakutkan. Makanya nanti yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang bandel dan nakal. Nah, di situ azab Allah mereka rasakan. Orang-orang beriman sudah nggak ada itu.
Makanya kalau masih ada azan, alhamdulillah, insya Allah kita masih aman. Ada salat subuh berjamaah, insya Allah kita tidak akan menyaksikan hari kiamat. Karena hari kiamat, bayangkan batu bertaburan, larva gunung bertaburan, keluar semuanya. Bagaimana mengerikan dan menakutkan. Kita mendengar saudara-saudara kita di Palu, di Yogyakarta pada saat terjadi gempa, Masya Allah. Kemudian terjadi tsunami di Aceh. Sampai hari ini teman-teman masih banyak yang trauma dengan peristiwa yang menakutkan itu. Apatah lagi nanti hari kiamat. Makanya orang semuanya pada kebingungan dan ketakutan. Nah, surat ini disebut surat Zalzalah karena memang goncangan hari kiamatnya nanti, dan dibukalah surat ini dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian surat ini mengandung rukun iman, ya, rukun iman yang keenam, yang kelima, percaya pada hari kiamat, ya. Nah, kenapa banyak orang melakukan perbuatan dosa? Karena memang mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Kalaupun percaya, remang-remang percayanya. Yaumul qiyamati yaumul jaza wal hisab. Hari kiamat itu kan hari pembalasan dan hari pemeriksaan. Jadi orang-orang yang percaya dengan hari kiamat makanya sangat hati-hati, sangat teliti, dan dia tidak berani-berani walaupun dalam keadaan sendirian, apalagi rame-rame. Sendirian saja catatannya sangat lengkap, CCTV-nya tidak pernah bisa disembunyikan, terekam semuanya, dari mulai sejak balik sampai dengan dia pikun, direkam semuanya. Ya, dunia mah kan bisa main-main, CCTV hilang, CCTV misalnya nggak ketahuan, segala macam. Tapi di sana nggak ada semuanya. Malaikat itu lengkap dengan catatan kita. Disitulah hari kiamat. Dan itu sekali lagi hari di mana kita diperlihatkan amalan-amalan baik kita. Itu di surat Al-Bayyinah. Makanya fa'ammal insanu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaikum khairul bariyah. Itu nanti orang-orang kafir, orang-orang yang beriman akan kelihatan sekali di situ. Kemudian sebab diturunkannya surat ini, tidak semua ayat yang terkait dengan asbabun nuzul, yang terkait dengan asbabun nuzul atau terkait dengan sebab diturunkannya cuman ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa orang yang melakukan pekerjaan baik sekecil apapun, dia akan mendapat balasannya. Siapa orang yang melakukan pekerjaan buruk sekecil apapun, dia akan mendapat balasannya pula, akan dia nikmati balasannya. Nah, ayat ini yang menjelaskan waktu itu orang-orang di Madinah senang memberi makan, dan sampai hari ini orang-orang Mekah dan Madinah itu kalau jamu, Masya Allah. Kemarin haji saya berangkat, ada dokter dari Tegal diundang oleh temannya, dan ada saya kirim Ustadz tuh mendampingi ke rumah orang Arab. Teman dia kuliah sama-sama di Fakultas Kedokteran di satu negara. Subhanallah, teman saya bilang tolong antar ini jamaah, saya nggak bisa ngantar. Itu jamuannya Pak, kambing 1 ekor ditempatkan di atas nampan raksasa besarnya. Padahal orangnya cuma 10 orang, itu 2 nampan, 2 ekor kambing disajikan. Senang dia kalau masih makan, senang bener.
Ya, saya kalau acara-acara mereka, kan saya pernah tinggal di kawasan Baduy, orang kampung. Itu kambing itu makanan rutin. Ada acara kumpul kambing, acara kumpul kambing. Kita kan takut dengan darah tinggi, ingin senengah. Kenapa? Yang menyebabkan darah tinggi bukan daging kambingnya, Pak. Nah, pernak-perniknya itu. Daging kambing nggak apa-apa. Kalau Nabi suruh aulimu walau bisyatin, ya nggak apa-apa. Cuman ya jangan nggak apa-apa juga, nanti makan banyak-banyak masalah juga. Jadi kesenangan mereka itu makan, memberi makan yang kayak gitu, Pak. Makanan-makanan Masya Allah. Sehingga mereka beranggapan kalau ngasih dikit mah nggak ada pahalanya. Nah itu akhirnya dijawab oleh ayat ini, seberapapun. Makanya Rasulullah sampai bersabda, istatiri ya Aisyah walau bisyakki tamratin, istatiri minan nar walau bisyakki tamratin, ittaqin nar walau bisyakki tamratin, wa lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Rasulullah, Aisyah, ya istrinya, karena orang menganggap yang kecil-kecil nggak ada pahalanya. Kata Rasulullah, jaga dirimu walaupun cuma dengan sebutir korma atau sebelah korma. Kalau nggak dapat itu memang nggak punya, maka dengan ucapan-ucapan yang baik, senyum basa-basi dengan anak-anak kita yang berangkat ke TPA, yang mau ngaji kita panggil, Assalamualaikum, siapa namanya, kelas berapa, udah baca surat apa. Masya Allah, kita basa-basi itu adalah kalimat thayyibah, bagus, Masya Allah. Apalagi ada sesuatu di kantong kita, ada wajik Bandung, ada permen kasih ini, satu permen dengan basa-basi kita, kalimat yang bagus, motivasi buat dia, itu sudah mendapat pahala yang luar biasa. Jadi nanti jangan, ini mah gak dosa, dikit doang, enggak dosa. Ya, kata orang, ini mah enggak apa-apa, jangan. Karena dosa kecil kalau lama-lama bertumpuk jadi besar. Itu sebab dua ayat itu diturunkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lah di apa nih perumahan kita ini apa namanya? Taman Raya. Taman Raya ada berapa unit rumahnya? Ada 1000? Enggak ada 1000 unit. Lebih kurang 1000 unit. Masya Allah. Itu kalau satu rumah makannya itu satu suap nasi tidak dia makan, itu berarti 1000 suap. Kalau satu rumah dia buang satu potong makanan kecil, berarti 1000 potong. Itu sudah begitu banyak. Makanya Bapak Ibu, dari sinilah itu beberapa minimarket mengambil donasi dari para pembeli. Ini 100 perak Pak, mau diambil Pak, mau didonasikan. Ya jangan didonasikan, ambil, bikin kotak di rumah. Nah, dari Masjid Raudhatul Jannah ada kotak infak kita, 100 perak masukin. Setahun saya yakin tidak kurang dari 100.000. 1000 rumah berarti sudah sekian uang yang kita dapatkan untuk kepentingan masjid kita. Maka ada anak yang mau kuliah gak punya duit, itu bisa dikuliahkan dari dana yang 100 perak, yang tercecer, yang tidak dianggap. Ya 1000 Pak kali 100 perak, 1000 kali 300 perak. Ini dari ayat ini mereka mau praktekkan donasi nggak Pak? Ini cuma 200 perak Pak, cuma 200 perak. Ya, tapi kan 1000 orang, 1000 rumah. Nah, di situ makanya ayat ini mengingatkan kita luar biasa. Walaupun kecil, tapi terus menerus jadi besar. Ya.
Nah, mudah-mudahan ini nanti salah satu yang bisa dipraktekkan. Ya, sederhana, dana apapun itu kan uang-uang kayak gitu kadang-kadang nggak kehitung sama kita. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu apa namanya, Pak Oga jadi betah ya Bang. Di muka gerbang sana itu dari Taman Raya ada 1000 rumah, 500 punya mobil dan punya kendaraan. Nggak berasa itu. Makanya dari malam, Masya Allah, ada orang bercerita itu pengemis satu hari setor uang 300.000 buat simpen uangnya di salah satu konter. Kan sekarang banyak tuh konter-konter yang menerima tabungan, luar biasa. Itu kenapa? Tadi dari uang kecil. Kalau di Jogja itu di setiap lampu merah ada tulisan, jangan berikan uangmu kepada para pengemis di pinggir jalan yang tidak jelas. Itu ada lembaga sosial yang jelas, ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini, ada itu dia yang punya anak yatim dan punya anak-anak binaan. Kalau semuanya se-Jogja, se-Jakarta kan banyak ada yang asik aja tuh masih dengan, padahal tuh minta-minta itu nanti ininya pada rontok nih dagingnya, di wajahnya nanti pada rontok dagingnya. Minta-minta, kalau orang sehat-sehat minta-minta ya, kecuali yang memang fisiknya tidak mungkin dia bisa bekerja. Kemudian itu tadi sebab turunnya. Kemudian keutamaan surat ini, fadluha, ada beberapa keutamaan ya. Akhrajat Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasai an Abdullah ibni Amrin qala ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Faqala aqrini ya Rasulullah, tolong bacakan saya satu surat Rasulullah. Qala lahu iqra salasan min zawatir ra, baca 3 surat yang diawali dengan ra, alif lam ra, 3 surat. Faqala lahu rajul kabura sinni wastadda qalbi wa ghalada lisani, saya sudah tua, nggak bisa baca Quran yang panjang-panjang, dan saya punya hati sudah susah banget untuk menghafal dan segala macam. Wa ghalada lisani, kemudian lidah saya ini udah berat untuk melafadzkan ghairi susah. Qala faqra min dawati hamim, baca 3 surat yang diawali dengan hamim. Faqala mislaq ma qala tahul ula, dia bilang saya nggak bisa. Kemudian faqala iqra salatan minal musabbihat, faqala misla ma qala tahul ula, dia bilang saya nggak bisa. Faqala rajul walaki di akrikni ya Rasulullah suratan jami'atan, tolong Rasul bacakan surat yang memang begitu padat isinya. Faqra'ahu idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta idza farqa minha qala rajulu walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la azid 'alaiha abadan. Kemudian Nabi membacakan surat Zalzalah, maka setelah selesai orang lelaki tersebut, sudah cukup Rasulullah, cukup. Saya tidak bisa ditambah, saya tidak minta dibacakan lagi surat yang lain. Surat ini sudah memberikan panduan buat saya dan sangat padat isinya. Suma adbar rajulu, kemudian orang laki itu pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah ruwaihalu summa qala alayya bihi fajahu faqala lahu umirtu biyaumil adha ja'alallahu idan li hadil ummah. Nah, kemudian kata Nabi, sangat beruntung tuh orang laki-laki tadi yang lagi jalan ruwaihal, lagi jalan pelan-pelan, habis nanya surat yang paling istimewa, surat yang paling padat isinya, dia jalan. Orang itu beruntung, orang itu sukses, orang itu berhasil, orang itu sangat-sangat bahagia. Maka surat ini artinya Bapak Ibu, ya jangan sampai lepas sebulan sekali mah. Nah, tamat ya dari
Al-Quran. Kalau enggak minimal ya 3 bulan sekali kita lewati surat ini, karena surat ini sangat padat tadi. Nah, kita lihat itu dari keutamaan-keutamanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, idza zulzilatil ardu, itu rub'ul Quran, seperempat Al-Quran. Isinya itu seperempat Al-Quran ada di surat Zalzalah. Masya Allah, ini di sholat-sholat jamaah kita bisa baca sebagai peringatan kepada seluruh jamaah. Nah, kita lihat sekarang suratnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sini digoncangkan dengan goncangan yang begitu keras. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi ini mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya para Bani Adam, anak-anak Nabi Adam yang sudah kembali kepada Allah, berada di perut bumi. Nanti begitu hari kiamat, di tiupan pertama itu mereka akan dibangkitkan, akan dibangunkan dari tidurnya, dari kuburannya. Termasuk berbagai macam kandungan yang ada di perut bumi, dari mulai barang-barang, benda-benda yang mahal keluar, tapi sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Wa qala al-insanu malaha, manusia kebingungan, ada apa ini? Kenapa ini bumi? Kenapa? Kebingungan, ketakutan, ada apa ini? Ya Allah, Masya Allah. Kita dulu masih di usia SD, ada angin puting beliung, itu Masya Allah, di kampung semuanya orang rumahnya itu habis gentengnya Pak, ketiup angin semuanya, dan banyak yang tumbang, roboh rumahnya. Apalagi yang rumah-rumah zaman saya masih di SD, di Bojonggede, di Citayam, di arah itu rata-rata rumahnya kan sederhana, semuanya ketiup. Allahu Akbar, itu orang sudah ketakutan semuanya, keluar dari rumah semuanya. Ya, subhanallah. Wa qala al-insanu, ada apa ini bumi? Ada apa? Nah, bukan gunung, bukan satu gunung, tapi satu bumi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, hari itulah itu bumi akan menceritakan, akan ngomong, akan bicara apa yang pernah kita lakukan. Bumi itu akan menceritakan. Makanya di sholat sunnah, Bapak setelah sholat wajib dianjurkan bergeser. Dan di mana kita berada itu bergeser untuk sholat sunnahnya. Karena tempat itu nanti akan cerita, akan menceritakan semua apa yang kita lakukan hari ini, jam ini, tanggal ini, itu dia cerita. Gimana ceritanya? Ya, Allah yang memang maha kuasa untuk membuat sesuatu bisa bicara. Emang organ bicara kita apa sih? Lidah, bibir, ya itu aja sama kerongkongan kok bisa ngomong. Gimana ceritanya? Subhanallah. Nah, ini nanti bumi yang kita lewati, yang kita lalui, semua akan ngomong tuh. Makanya di mana kita sampai disunahkan sujud syukur. Ya, di mana kita sampai di sana ada sholat sunnah mutlak. Ya, kenapa? Supaya nanti dia menjadi saksi. Allahu Akbar. Sampai batu, pohon, semuanya ikut menyaksikan bahwa kita melakukan sesuatu di situ yang baik, itu akan dicatat. Nah, di sini kan kita nggak berani. Di mana kita berada? Orang dia akan ngomong nanti di kantor, di perusahaan, di tempat yang orang nggak tahu, di kafe, di mana saja dia akan ngomong. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Jadi Masya Allah, semua nggak berani orang kalau dengan surat Zalzalah saja dia akan selalu lurus dimanapun dia berada, jauh dari keluarga,
jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari teman, nggak ada yang kenal. Ini ada yang kenal. Siapa? Bumi Allah yang akan menceritakan aktivitas kita. Makanya tadi orang laki tadi, sudah Rasulullah, sudah cukup. Surat ini saja akan saya pegang jadi pedoman hidup saya. Di mana saja, di negaranya, di negara orang, dia tetap menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena bumi di mana kita pijak, kita injak, dia akan ngomong. Hari ini, jam ini, dia melakukan ini. Nah, ini Masya Allah. Nah, ini surat-surat yang diajarkan di Mekah kepada para sahabat Nabi, dan dari sini pula menjadi muqarrar, menjadi pelajaran buat anak-anak kita di usia dini. Diajarkanlah surat-surat yang pendek, dari mulai surat Az-Zariyat sampai surat An-Nas, 4 juz itu dihafal dan dijelaskan kandungannya. Makanya mereka Masya Allah, ya, itu sahabat-sahabat Nabi Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz Masya Allah, sampai urusan lampu saja dia tidak mau pakai untuk kepentingan keluarga, padahal dia adalah bisa saja, tapi dia tidak mau pakai. Kena lampu saja dia tidak mau pakai. Ketika dia rapat bersama para menterinya, ada keluarganya datang, suruh tunggu di depan. Selesai rapat dipanggil, suruh masuk. Suruh masuk, ada apa? Urusan keluarga, urusan negara. Urusan keluarga, langsung dimatikan lampunya. Jangan dikira sekedar sinar lampu terus tidak ada apa-apa. Justru ada apa-apa. Kenapa? Karena bicaranya mas keluarga. Maka kalau mau terang, dia bilang bicaranya di rumah. Sampai segitunya. Nah, itu kan sekali, kalau berpuluh kali bisa jadi kan besar itu biayanya dan akan menggerogoti anggaran negara pula. Bi'anna rabbaka auhalaha, itu siapa yang nyuruh? Malaikat, bumi itu tempat-tempat di mana kita sehingga pada ngomong. Allah perintahkan kepada bumi untuk ngomong. Allah perintahkan pada kursi ini untuk ngomong. Allah perintahkan kepada gelas ini ngomong. Allah perintahkan kepada pohon itu ngomong. Allah perintahkan kepada batu itu ngomong. Ngomong dia apa? Makanya disitulah, makanya dimanapun dia tetap tertunduk malu takut kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Kenapa? Karena nanti semua akan menjadi saksi dan ngomong. Makanya kita di surat Yasin itu, ya, ada ayat yang menakutkan banget. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu adalah dari sini. Pada hari kiamat nanti mulut kita nggak bisa ngomong, Pak. Yang ngomong siapa? Aneh, tangan pada ngomong nih, jari ngomong. Ini ngomong jari kita. Udah dia ngomong, kaki jadi saksi. Iya, emang kemarin dia ke sono. Iya, memang kemarin dia nandatangani proyek kagak beres. Ini ngomong, Masya Allah. Nah, itulah sebabnya tadi seorang laki-laki, cukup Rasul, cukup sudah. Ini betul-betul surat yang jami'ah, surat yang begitu padat, pesannya begitu dahsyat. Nah, setelah itu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Begitu goncangan hari kiamat, bumi sudah begitu hancur rata, maka hari itu manusia keluar berbondong-bondong. Masya Allah, ngapain? Mau apa? Liyurau a'malahum, untuk menyaksikan amal perbuatannya. Di sini bisa ditutup-tutupi, Pak, direkayasa. Orang-orang yang memang punya kuasa pinter bener merekayasa masalah, pinter bener. Tapi nanti hari kiamat, di situ pula para penguasa, para petinggi negara harus punya surat zalzalah. Kalau ndak, ya udah nilep mulu dah. Ya Allah, kesian bener. Yang susah tambah susah, yang memang nggak punya ilmu tambah bodoh. Ya Allah, yang Masya Allah, itu kelihatan betul sandiwara di dunia ini. Ya, sandiwara kelihatan benar. Orang berisik benar, kadang-kadang urusannya. Padahal itu nanti ada
tempat jadi saksi jembatan itu, kemudian taman itu, titik gang itu akan ngomong tuh gang tuh. Nah kalau gitu kayak ini kan nggak mungkin dia berbohong, sudah nggak mungkin dia tutup-tutupi, sudah lebih baik sampaikan apa adanya, dan itu nanti akan menjadi penggugur dosa kalau itu memang dia terus terang dan bertaubat. Udah dosa mau ditutup ya sama dia lagi, nggak mau ngakui dosanya, nggak mau kesalahannya, ya Allah. Nah ini amal perbuatan kita nanti akan nampak, kelihatan semuanya dari sejak kita balik sampai kita pikun, dicatat dan itu ada catatannya. Nah makanya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, hati-hati, jangan merasa kecil hati dengan perbuatan-perbuatan yang kecil, yang ringan. Imatatul adza anit tariq sedekah, daun saja ya. Makanya si nenek dulu di usia kita, saya masih di SD, ada nenek-nenek lagi nyapu jalanan, hampir setengah kilo tuh jalan disapu, luar biasa. Siapa yang nyuruh? Ini dia, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia buang sampah, kumpulin pada tempatnya, daun-daun yang pada berserakan dikumpulin pada tempatnya. Apalagi kalau langsung sudah dipilah, ini yang organik, ini non organik, sudah itu akan menjadi pupuk buat nanam serai, buat nanam ini, nanam itu di rumah. Kencur punya, jahe punya, lada punya, dari daun-daun yang dia kumpulkan, ditaruh di dalam embernya. Setelah 2 minggu jadilah pupuk buat nanam ini, nanam itu, dan seterusnya. Nah dari sinilah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tanpa semuanya harus dibayar. Mereka ingin mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar, lebih nikmat, lebih panjang, yaitu bayaran nanti yang namanya di akhirat. Nah ini salah satu ayat yang Umar bin Abdul Aziz takut, khawatir hilang dari permukaan kehidupan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mirip-mirip. Ya. Jadi dengan ayat ini maka kita jangan merasa terus meremeh dengan hal-hal yang kecil sementara itu baik. Sebaliknya kita juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, jangan merasa tidak aman-aman saja dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik walaupun kecil. Diusahakan, sederhana, makan tangan kanan Pak, minum tangan kanan, ya. Terus banyak hal yang kecil-kecil yang kita kerjakan dari rumah, dan itu bisa menjadi amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Nah ini surat Zalzalah, makanya orang laki-laki tadi cukup terus, cukup sudah. Saya akan amalkan dan akan saya jadikan pegangan, pedoman hidup saya dimanapun saya berada. Maka dengan ayat ini kita terus bisa berbuat baik di Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Orang ada yang cuman ngambilin air doang, Bapak di pojok daripada baca Quran, jauh dari tempat air Zam-Zam, diambilin air minum, diantar satu gelas. Itu luar biasa, satu teguk air. Dan begitu juga di sekitar kita, ya, sekedar daun yang jatuh selembar tadi ditempatkan pada tempatnya. Bagaimana 10 daun, bagaimana 20 daun, dan seterusnya. Subhanallah, ini surat Zalzalah yang memang sangat-sangat padat isinya, jadi pedoman buat hidup semuanya. Dan tentunya di generasi anak-anak kita yang awal, kalau mereka sudah tertanam ini, insya Allah kejujuran mereka punya, dan itu sangat mahal. Kenapa jujur? Karena ada dimanapun dia berada nanti ada saksi
dan tempat itu jadi saksi, barang itu jadi saksi, kemudian waktu jadi saksi, jam dan hari jadi saksi. Dari situ makanya sekali lagi surat ini surat yang luar biasa padat pesan-pesannya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditambah kita berikan waktu. Ini jam 6 kurang 10 menit, masih ada waktunya. Silakan. Barakallah. Pertama, giat kita menjauhi amalan-amalan yang tidak baik. Ini gimana caranya? Ya, memang salah satu pesan Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama, kita diminta secara istiqomah membaca ayat-ayat Allah setiap hari, sehingga kita akan lewati ayat-ayat yang mubasyirah dan ayat-ayat yang mundzirah. Nanti akan kita lewati ayat-ayat yang memang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, di mana di sana begitu banyak pahalanya. Ya, termasuk fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu ayat yang memotivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Jadi dengan demikian kita termotivasi. Terus ayat-ayat yang lain yang memang semuanya mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga dapat pahala, Pak. Disitulah makanya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, usahakan para ulama secara istiqomah itu membaca Quran. Nanti akan kita lewati ayat-ayat itu. Pastinya kita akan termotivasi dan akan menjaga diri dari hal-hal yang nanti dosa. Itu kiat-kiatnya salah satunya. Yang kedua, kita tentunya juga banyak berinteraksi dengan nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah kumpulan nasihat. Kemudian para sahabat, liman ya Rasulullah, buat siapa? Lillah, nasihat yang disampaikan karena Allah dan bersumber dari Allah materi nasihatnya, bukan karena apa-apa. Nggak ada yang lain-lain, dia pokoknya mengingatkan orang. Kita sampaikan ya memang karena Allah, karena orang kan kadang-kadang, mohon maaf, kan kalau namanya para ulama, para kiai ngomong kadang-kadang berjam-jam tidak dihitung kok. Tapi ada satu profesi itu dihitung, Pak. Itu maknanya karena Allah. Wali Rasuli, dan karena Rasulnya, maknanya sumber nasihat dari hadis, dari Al-Quran dan hadis itu sumbernya nasihat-nasihat itu. Terus wali kitabihi, nah tentu dari Al-Quran. Wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan nasihat itu untuk para pemimpin dan termasuk orang-orang yang dipimpin. Nah disinilah digambarkan para penasihat itu kaca, kita yang berkaca. Jadi kalau kita mau bersih, sering-sering ngaca wajah kita nih biar kelihatan. Kayak kalau di Madinah, di Mekah itu kaca di hampir setiap sudut tuh. Ya suruh ngaca, bukan kacanya, maksudnya kita suruh dekat kepada nasihat-nasihat yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dan para ulama salihin, maka itu akan membuat kita gak nyerempet-nyerempet yang berbau dosa. Oke, umat dulu didorong bagaimana cinta dengan gurunya, dengan para kiainya, para pembimbingnya, sehingga terus bisa berkaca. Yang terasa itu adalah anak-anak kita di pondok pesantren. Dia terus berinteraksi. Kalau dia di luar kan terasa banget tuh dia ngaca ya, dengan kaca-kaca yang model kayak gitu. Itu yang kedua, Pak. Nah yang ketiga, tentunya kita bergaul, berteman, hati-hati. Karena yang namanya teman pasti banyak mempengaruhi. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang kita baca,
yang kita dengar dan yang kita rasakan jangan sampai salah. Yang kita baca hati-hati, yang kita dengar hati-hati, ya yang kita lihat hati-hati. Nah, kalau kita lihat terus menerus yang kelihatan sebenarnya itu salah jadi benar. Nah, ini kiat-kiat supaya kita tidak terjerat dalam hal-hal yang berbau dosa. Dan memang kita kecenderungannya begitu, makanya kita jangan salah lihat, jangan salah dengar, dan jangan salah memilih dan memilah. Yang kedua, pertanyaan Bapak terkait dengan orang-orang yang memang melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat, ya pastinya memang Allah terima tobatnya selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan selagi napas belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah mulai terengah-engah dengan sakratil mautnya bertobat, itu terlambat. Seberapapun dosa seseorang, kalau dia bertobat dalam artian sesungguhnya, insya Allah Allah akan bersihkan dosa-dosanya, seberapapun dosanya. Karena banyak hadis yang menceritakan betapa orang yang berbuat dosa sudah membunuh 99 orang dibunuh, lalu dia ketika tanya, saya masih ada kesempatan bertobat nggak? Dia bilang, yang dia tanya, nggak ada, dosa kamu udah bertumpuk, dibunuh lagi jadi 100. Itu dalam hadis. Akhirnya dia masih tetap ingin mencari ilmu, dia bisa bertobat gak? Nah, berangkatlah ke satu kampung dari tempat dia tadi, ingin bertobat. Di tengah perjalanan sampai mendekat ke tempat orang yang akan dia tanya, meninggal dia. Subhanallah. Nah, ditanya Allah, ini orang masuk neraka masuk surga? Diukur dari rumahnya ke tempat dia bertobat, lebih dekat ke sana, itu diampuni dosanya. Subhanallah. Jadi bayangkan. Dan yang terkait dengan orang-orang yang melakukan rekayasa segala macamnya, ya kalau dia bertobat, insya Allah Allah ampuni. Tinggal nanti kan ada hak manusia, ada hak Allah. Kalau hak Allah itu gampang benar, tapi hak manusia yang berat. Makanya jangan sampai melakukan kesalahan kepada orang. Hak-hak orang jangan sampai diambil. Kalau diambil, ada guru saya memberikan arahan begini, ada orang melakukan kejahatan tapi nggak ketahuan, ambil duit orang, ambil duit rakyat, nggak tahu. Bahasanya korupsi kalau bahasa sekarang. Dia korupsi tapi nggak terdeteksi. Gimana caranya mengembalikan uang itu? Sama siapa dia kembalikan? Orang duit sekian banyak orang. Maka uang itu secara sukarela dia kumpulkan, dia berikan ke tempat-tempat di mana memang di situ adalah punya umat. Bisa saja ke sekolahan, ke pesantren, atau dia biayai seluruh kegiatan pendidikan, dia bayar untuk menebus, untuk mengembalikan uang umat yang diambil, uang rakyat yang diambil. Atau dia buat rumah sakit, terus semua orang yang berobat digratiskan untuk membayar apa? Hutang dia, uang yang dia mau dikembalikan secara terang-terangan kan nggak mungkin juga, mau siapa? Ya udah, itu salah satunya untuk membuang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, jadi keluarkan itu semuanya supaya bersih, supaya bersih. Nah, kalau nanti yang sisanya ya uang dia nikmati, yang bukan sudah salurkan saja sudah. Kan pada batas tertentu ini nggak bisa dibohongi, Pak. Kita punya nurani nggak bisa dibohongi. Apalagi terus usia bertambah, hitungannya itu makin terasa. Ya Allah, dosa. Ya Allah. Nah, ini insya Allah cara menghilangkan dosa dan kesalahan, cara bertobatnya. Yang terakhir, isi kandungan Al-Quran di dalamnya kayaknya nakut-nakutin, enggak, Pak. Enggak semuanya. Kalau ini di surat Az-Zalzalah saja ada
ayat yang tadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kita nggak punya apa-apa, cuma punya tenaga doang. Emang nggak kaya banyak orang. Ya udah, dengan tenaga kita sekedar ngelap kaca masjid, bersihkan kamar mandi masjid, nyapu masjid, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan itu berpahala. Makanya al-imanu bidun wasabuna syu'batan. Iman itu sebuah pohon yang dia punya kerangka sampai cabang dan ranting sebanyak 70 sekian cabang dan rantingnya. A'la kalimat la ilaha illallah, paling besar dan paling tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah batang yang paling besar. Dan yang paling kecilnya imatatul adza anit thariq, membuang sampah, membuang sesuatu yang tidak nyaman kepada di tempatnya, itu sudah menilai sedekah. Nah, di surat Al-Qur'an itu ketika surat Al-Fatihah malah adalah banyakkan pujian dan doa. Ayat yang terang tentang yang memberikan inzar enggak di situ. Yang memberi bahasanya menakut-nakutin enggak. Justru banyak ayat yang memberikan motivasi kepada kita. Misalnya ketika kita baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di hari Jumat, wah itu ayat luar biasa itu. Misalnya kita baca surat Al-Hadid, itu Masya Allah. Surat Al-Baqarah itu surat peternakan sapi, Pak. Pertama surat Al-Fatihah nih, itu pengantar mukaddimah kita bagaimana berdoa kepada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maknanya biar peternakan saya sukses besar, gimana caranya ya Allah? Kan surat keduanya Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat apa? Surat tentang peternakan sapi. Dahsyat luar biasa itu, sapi sampai kelimis, Pak. Gemuk bener. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian surat Al-Imran adalah surat tentang keluarga. Kemudian surat An-Nisa tentang wanita. Surat kemudian Al-Maidah tentang makan dan minum yang asyik. Nah, surat-surat itu sekali lagi justru sangat luar biasa. Yang ayat-ayat yang tentang menakutkan tidak banyak. Justru sangat sedikit, tapi ayat-ayat yang memotivasi dan mendorong kita untuk menjadi orang sukses di dunia akhirat masuk surga begitu banyak di dalamnya. Ya, kalau udah di Quran itu kan ayat mustabihat, ayat muhkamat, kemudian tentang sejarah yang banyak. Nabi semua dicatat sejarahnya diabadikan dalam Al-Quran, dan itu adalah cerita-cerita yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu mau bicara politik, baca surat Yusuf. Itu surat tentang bagaimana strategi berpolitik. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Makanya sangat indah, cantik banget. Saya tidak pernah jenuh kalau lagi baca surat Yusuf itu. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Ternyata memang bimbingannya begitu cantik. Apalagi kalau surat Al-Ghasyiyah hari Jumat tuh, itu surat Al-Ghasyiyah, Pak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu peternakan. Wa ila samai kaifa, itu adalah sains dan teknologi, transportasi udara dan satelit di udara itu. Wa ila samai kaifa wa ila jibali kaifa nusibat, itu adalah tentang semua ilmu tentang pegunungan. Jadi segala macam yang ada di perut gunung tuh dikeluarkan, itu kita pakai di surat Al-Ghasyiyah. Makanya ayat itu nyambung dengan surat Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatis salatu fansir fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat Jumat jangan lama-lama di masjid. Jangan tasbihnya 2 meter, jangan. Selesai sholat langsung keluar, langsung ke tokonya, Pak. Langsung ke peternakannya, langsung ke sawahnya, langsung ke pabriknya, langsung ke perusahaannya. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah di pabrik kita, di perusahaan kita, di kantor kita, di peternakan kita, di sawah kita, di ladang kita. La'allakum tuflihun, pasti Anda akan sukses.
Jadi insya Allah Bapak ya diteliti, insya Allah Bapak baca lagi ulang dengan terjemahannya. Kalau memang tidak ngerti bahasa Arab, ada terjemahan Departemen Agama, ada juga Quran yang sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama kemudian dicetak di Kerajaan Arab Saudi. Nah itu bisa dibaca secara pelan, insya Allah Bapak akan itu. Makanya surat Al-Ghasyiyah itu dibaca setiap Jumat di rakaat kedua, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Wallahu a'lam. Udah jam 6-10 menit dan tidak ada sinyal dari TV ya Pak. Insya Allah kita sambung lagi. Barakallahu fikum.